Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur adalah cara beristirahat yang terbaik setelah manusia seharian beraktivitas. Tidur merupakan aktivitas pasif yang sangat penting bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan porsi tidur yang cukup, seseorang dapat memulihkan kembali stamina dan siap menjalankan aktivitas kembali di esok hari. Sebaliknya bila kurang tidur, seseorang mengalami penurunan mood, badan kurang segar dan kepala pusing. Karena itu kita dianjurkan untuk tidur cukup waktu, antara 6 hingga 8 jam sehari dengan menyempatkan tidur qailulah, tidur sebentar, di siang hari. Dalam Al-Quran dijelaskan, artinya, dan di antara tanda-tanda. Kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Quran Surat Ar-Rum, 23. Meski demikian, ada waktu-waktu tertentu yang tidak dianjurkan bagi seseorang untuk tidur. Pertama, tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Tidur di waktu ini dipandang akan menjadikan orang yang melakukannya terhalangi mendapatkan berkahnya rezeki dan umur. Sebab waktu-waktu tersebut merupakan waktu diturunkannya keberkahan rezeki pada seseorang. Hal ini seperti dijelaskan oleh Habib Zain bin Smith. Artinya, tidur setelah subuh menghilangkan berkah rezeki dan berkah umur. Sebab berkahnya umat ini ada di waktu pagi, yakni waktu setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Habib Zain bin Smith, Fawaid Al-Muhtarah, halaman 590. Kedua, tidur setelah masuk waktu asyar. Tidur pada waktu ini berisiko mengurangi daya aktif akal pelakunya. Dalam salah satu hadits dijelaskan, artinya, barang siapa tidur setelah waktu asyar, lalu hilang akalnya, maka jangan pernah salahkan kecuali pada dirinya sendiri. Hadis riwayat Ad-Dailami. Meski para ulama menghukumi hadits di atas sebagai hadits doif, namun hadits di atas masih relevan dalam konteks fadoilul amal, perbuatan keutamaan. Pernah ada seseorang yang menyaksikan penjelasan salah satu pendakwah tentang risiko tidur setelah asyar. Akhirnya ia pun mencoba untuk tidur setelah asyar, untuk membuktikan apakah benar tidur di waktu tersebut akan berisiko menjadikan pelakunya sebagai orang yang gila. Ia pun mencoba tidur setelah melaksanakan sholat asyar. Tidurnya tampak terlelap hingga ia baru terbangun saat waktu sudah menginjak separuh malam atau dini hari. Setelah terbangun ia langsung bergegas pada pendakwah tadi untuk komplain, "Engkau pernah berkata kalau tidur setelah asyar mengakibatkan gila atau hilangnya akal. Lihat aku tidur setelah asyar dan aku sama sekali tidak merasa gila," ungkap orang tersebut. Pendakwah tersebut menjawab dengan senyum dan penuh ketenangan, "Apakah ada perilaku orang gila yang melebihi hal ini? Engkau datang menuju rumah seseorang pada saat dini hari sedangkan orang-orang dalam keadaan tidur." Orang yang komplain tersebut diam seketika, ia membenarkan ucapan pendakwah tersebut dengan penuh rasa malu. Habib Zain bin Smith, Fawaid Al-Muhtarah, halaman 591. Ketiga, tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Dalam salah satu hadits syahih dijelaskan, artinya, sesungguhnya Rasulullah tidak senang tidur sebelum sholat isya dan berbincang-bincang setelah sholat isya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sebab dimakruhkannya tidur sebelum melaksanakan sholat isya adalah dikarenakan khawatir akan habisnya waktu isya karena tidur terlalu lelap, seperti halnya kebiasaan kebanyakan orang yang tidur di malam hari namun belum melaksanakan sholat isya. Alasan demikian seperti yang dijelaskan dalam kitab Umdah Al-Qari Syarah Syahih Al-Bukhari. Artinya, adapun sebab makruhnya tidur sebelum isya, karena akan berpotensi hilangnya waktu isya, dengan menghabiskan waktu untuk tidur dan juga supaya orang-orang tidak menganggap enteng hal demikian, hingga mereka tidur dan meninggalkan sholat isya secara berjamaah. Adapun makruhnya berbincang-bincang setelah isya, karena akan mendorong untuk begadang dan dikhawatirkan akan tertidur hingga meninggalkan qiyamul lail, berzikir saat malam dan meninggalkan sholat subuh. Badruddin Al-Aini, Umdah Al-Qari Syarah Syahih Al-Bukhari, Juz 5, halaman 66. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan oleh syara adalah tidur di waktu qailulah. Dalam hadits dijelaskan, artinya, tidurlah qailulah kalian, sesungguhnya setan tidak tidur di waktu qailulah. Hadis riwayat At-Tabrani. Waktu qailulah ini ada yang menafsirkan tidur sebelum waktu duhur atau tergelincirnya matahari, ada pula yang menafsirkan setelah masuk waktu duhur.
Yang pasti, fungsi utama tidur qailulah ini adalah sebagai persiapan agar dapat melaksanakan qiyam al-lail dengan sholat dan berzikir di malam hari. Seperti yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, artinya, tidur qailulah adalah sunnah yang dapat membantu seseorang untuk melaksanakan qiyam al-lail, seperti halnya sahur hukumnya sunnah yang berfungsi untuk membantu seseorang dalam melaksanakan puasa di siang hari. Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Juz 1, halaman 338. Selain itu, syarah menganjurkan agar seseorang menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk tidur dan istirahat, sedangkan waktu siang untuk bekerja dan beraktivitas. Sebab pola demikianlah yang dipandang ideal dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini seperti ditegaskan dalam Al-Quran, artinya, dan kami menjadikan malam sebagai pakaian atau waktu tidur, dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba, ayat 10-11. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa waktu tidur yang tidak dianjurkan ada pada 3 waktu, yakni tidur setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, tidur setelah masuknya waktu asyar dan tidur sebelum melaksanakan sholat isya. Sedangkan waktu tidur yang dianjurkan adalah tidur di waktu qailulah dan menjadikan malam hari sebagai waktu untuk istirahat panjang, sedangkan siang hari dijadikan waktu untuk beraktivitas dengan bekerja. Ketentuan demikian merupakan tuntunan yang diajarkan oleh syara bagi orang yang memungkinkan untuk melaksanakannya. Berbeda halnya bagi orang yang memiliki tuntutan pekerjaan atau profesi yang beraktivitas semalam suntuk, maka dalam kondisi demikian waktu siang dapat ia gunakan sebagai waktu istirahat panjang. Dengan tetap berupaya untuk tidak tidur di waktu-waktu yang dimakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah penjelasan tentang waktu tidur yang dianjurkan dan dilarang dalam Islam. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat jangan lupa tekan tombol share, like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sang kreator lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.